Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ashar Abu Khair. Saya adalah guru matematika pada SMP PGRI Dawai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Sebelum jauh membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin sedikit memperkenalkan sekolah kami yang berada di pelosok timur Indonesia ini. Mungkin teman-teman banyak yang belum mengenal, bahkan belum tahu daerah tempat sekolah kami berada. SMP PGRI Dawai terletak di Kampung Aunawai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Ini merupakan sekolah yang berada di pelosok daerah. Di daerah ini semua serba terbatas. Listrik yang hanya menyala pada malam hari dan juga jaringan internet yang sangat sulit. Hal ini sangat berdampak sekali pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh para guru-guru. Jadi di sini guru-guru dituntut untuk berinovasi, untuk berimprovisasi agar minat belajar siswa dapat meningkat. Karena tanpa hal-hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh pada minat belajar peserta didik. Apresiasi guru dan tenaga pendidik tahun 2022 ini mengingatkan saya pada saat proses aktualisasi saya di masa yang lalu. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran matematika yang melatar belakangi saya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak merasa pelajaran matematika adalah hal yang sulit, hal yang menakutkan. Di sini saya ingin merubah image matematika yang menakutkan bagi peserta didik menjadi pelajaran yang menyenangkan, sama halnya dengan pelajaran seni yang selalu dinantikan para peserta didik. Saya ingin menjadikan pelajaran matematika. Saya ingin matematika menjadi salah satu pelajaran yang dinantikan dan menyenangkan. Nah, oleh karena itu, saya memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran games turnamen. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu solusi yang tepat dalam menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh guru dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Proses pembelajaran berdiferensiasi sangat cocok diterapkan pada sekolah-sekolah yang berada di pelosok, seperti sekolah kami. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru memetakan siswa sesuai kebutuhan siswa tersebut, sehingga setiap peserta didik dapat mengambil peran dalam proses pembelajaran. Hal ini tentunya sejalan dengan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai guru, tentunya saya harus mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan belajar siswa-siswa saya. Karena tanpa mengetahui kebutuhan siswa, penerapan pembelajaran berdiferensiasi tidak akan berjalan dengan baik. Dalam memetakan kebutuhan belajar peserta didik, kita bisa melihat dari 3 aspek penting, yaitu kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan profil belajar siswa tersebut. Setelah memetakan dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan belajar siswa, kita harus mencari strategi pembelajaran yang cocok dan dapat memenuhi semua kebutuhan siswa, sehingga kita tidak terlalu pusing memikirkan banyak strategi pembelajaran untuk setiap kebutuhan belajar siswa. Guru cukup mencari satu strategi pembelajaran yang kira-kira dapat memenuhi semua kebutuhan belajar siswa kita. Pada saat itu, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, saya memilih strategi pembelajaran dengan model games turnamen. Mengapa saya memilih games turnamen? Karena menurut saya model pembelajaran tersebut cocok dengan kebutuhan belajar siswa, di mana peserta didik lebih suka dengan permainan dan kompetisi. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan model games turnamen, saya membagi siswa menjadi 2 kelompok yang terdiri dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang sama rata. Sehingga dalam kelompok tersebut terjadi pertukaran informasi dari siswa yang mengerti kepada siswa yang belum paham. Saya berpendapat bahwa penyampaian informasi dari sesama teman bisa lebih efisien dan mudah untuk dimengerti.
Setelah terbentuk dua kelompok, saya membagikan materi pembelajaran untuk dipelajari bersama. Pada tahap inilah diharapkan kebutuhan-kebutuhan siswa dapat terpenuhi. Setelah berdiskusi dalam kelompok selama 20 menit, saya memberikan soal-soal terkait materi tersebut dalam bentuk kompetisi. Setiap kelompok harus menyelesaikan soal-soal yang sudah saya siapkan. Pada tahapan ini, peserta didik berbaris dan maju satu persatu untuk menyelesaikan soal dengan waktu yang telah ditentukan. Jika orang pertama belum menyelesaikan soal pertama dan waktu telah habis, dia harus ke barisan paling belakang dan dilanjutkan dengan orang kedua dan seterusnya. Pada tahapan ini, siswa-siswa tertantang untuk berkompetisi menyelesaikan soal-soal yang diberikan, dan di sini juga secara tidak sadar terjadi diskusi sesama teman-teman kelompok sehingga siswa dapat mengerti soal yang tidak bisa mereka selesaikan. Proses ini terjadi terus-menerus hingga soal yang diberikan telah selesai. Kelompok yang menjawab dengan cepat dan tepat keluar menjadi pemenangnya. Selama proses pembelajaran, terlihat siswa sangat antusias dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan model games turnamen. Peserta didik bersemangat untuk berkompetisi dan kondisi kelas tidak lagi monoton. Semua siswa terlihat aktif dan bergembira. Hal ini tentunya yang menjadi harapan saya dalam mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dari pemaparan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa proses pembelajaran yang menyenangkan, kondisi kelas yang bahagia, itu sangat berpengaruh pada proses belajar siswa, pada peningkatan minat belajar siswa. Nah, tentunya guru-guru perlu berinovasi dalam proses pembelajaran, apalagi buat teman-teman yang berada di daerah 3T, di pelosok yang sangat terbatas fasilitas dan segala macamnya. Kita dituntut untuk berinovasi dengan fasilitas yang ada pada daerah tersebut agar proses pembelajaran terus berlangsung dengan baik dan menyenangkan. Karena tentu proses pembelajaran yang menyenangkan akan sangat berpengaruh pada minat belajar siswa kita. Demikian video saya kali ini, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman guru dimanapun berada, terkhusus buat teman-teman yang mengajar di daerah pelosok Nusantara, daerah yang penuh dengan keterbatasan. Tetap semangat, tetap berinovasi, dan tetap mengabdi untuk negeri ini. Terus bergerak menciptakan generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter. Salam.